ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खबर, जो कुरान शरीफ में आया ना, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। इसके नीचे बेसमेंट में ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siratedu. Kali ini, kita akan menjelajahi salah satu situs paling bersejarah di dunia, makom para nabi di Hebron, Palestina. Disinilah Nabi Ibrahim, istrinya Sarah, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf dimakamkan. Seperti apa sejarah dan kondisi makam mereka saat ini? Mari kita telusuri bersama. Hebron, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Khalil, adalah salah satu kota tertua di dunia yang masih dihuni hingga saat ini. Kota ini terletak di selatan tepi barat, Palestina, sekitar 30 km dari Yerusalem. Selain menjadi kota terbesar kedua di Palestina setelah Gaza, Hebron juga memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi tiga agama besar, Islam, Yahudi, dan Kristen. Hebron juga disebut sebagai kota para nabi karena disinilah para nabi keturunan Ibrahim dimakamkan, termasuk Nabi Ishak, Yakub, dan Yusuf. Makam mereka berada di dalam kompleks Masjid Ibrahim, yang berdiri di atas gua tempat mereka dikebumikan sejak ribuan tahun lalu. Masjid Ibrahim adalah bangunan bersejarah yang dibangun di atas gua Makpelah, tempat Nabi Ibrahim dan keluarganya dimakamkan. Masjid ini memiliki arsitektur megah dengan dinding batu besar yang mirip dengan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Di dalam masjid ini terdapat makam Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dikenal sebagai bapak para nabi. Makam ini menjadi tempat ziarah bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Di dekatnya terdapat makam istrinya, Siti Sarah, yang juga dihormati dalam sejarah agama Samawi. Tak jauh dari sana, kita akan menemukan makam Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya, Rifka. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim dan ayah dari Nabi Yakub. Lalu ada makam Nabi Yakub alaihissalam, yang lebih dikenal sebagai Israel dalam tradisi Yahudi. Makamnya berada di bagian lain dari kompleks ini, berdampingan dengan istrinya, Leah. Abdussalam Natchi, Abu Ibrahim. What is this? Al-Haram al-Ibrahimi. Ibrahim? And? Abraham Mosque. Abraham Mosque. Oh yes, thank you very much. Makam Nabi Yusuf alaihissalam juga berada di kompleks ini, meskipun ada beberapa perdebatan mengenai lokasi pastinya. Nabi Yusuf adalah putra kesayangan Nabi Yakub yang terkenal dengan kisahnya dalam Al-Quran. Masjid Ibrahim saat ini berada di bawah penjagaan ketat oleh tentara Israel. Sejak tragedi pembantaian tahun 1994, ketika seorang ekstremis Yahudi membunuh 29 jemaah Muslim di dalam masjid ini, Israel membagi kompleks Masjid Ibrahim menjadi dua bagian. Separuhnya untuk Muslim dan separuhnya untuk Yahudi. Pengunjung Muslim hanya diperbolehkan masuk pada hari-hari tertentu dalam setahun, seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Miraj. Sedangkan di hari-hari lainnya, akses ke area ini sangat dibatasi. Di dalam Masjid Ibrahim, terdapat sebuah mimbar bersejarah yang dibuat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12. Mimbar Salahuddin Al-Ayyubi, sebab dibuat oleh Sultan Al-Ayyubi sendiri pada abad ke-12 Masehi. Mimbar ini menjadi saksi perjuangan Islam dalam merebut kembali tanah suci dari penjajahan. Keunikan lain dari masjid ini adalah struktur makomnya. Makom para nabi dibedakan berdasarkan gender. Makom laki-laki berbentuk segi 8, sedangkan makam perempuan berbentuk persegi 6. Nabi Ibrahim, Bani Israel, dan sejarah Yahudi. Mengapa Nabi Ibrahim disebut bapak tauhid? Nabi Ibrahim, alaihissalam disebut sebagai bapak tauhid, karena perjuangannya dalam menyebarkan ajaran keesaan Allah, tauhid, di tengah masyarakat yang menyembah berhala.
Nabi Ibrahim lahir di tengah masyarakat yang menyembah patung-patung dan benda-benda langit. Ayahnya sendiri, Azar, adalah seorang pembuat berhala. Namun sejak kecil, Ibrahim sudah mempertanyakan keyakinan kaumnya dan mencari kebenaran. Al-Quran menggambarkan pencarian Nabi Ibrahim, ayat 75-79. Ia mengamati bintang, bulan, dan matahari, tetapi akhirnya menyadari bahwa hanya Allah lah yang layak disembah karena segala sesuatu selainnya pasti fana. Ia menghancurkan berhala-berhala kaumnya dan menantang Raja Namrud, yang mengaku sebagai Tuhan. Ia dilemparkan ke dalam api besar, tetapi Allah menyelamatkannya. Aisyah ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Anbiya 68-69. 2. Perjanjian dengan Allah dan keturunannya. Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah dan membuat perjanjian suci, mitsak, bahwa keturunannya akan menjadi pembawa risalah tauhid. Allah memilih 2 anaknya sebagai penerus. 1. Nabi Ishak, keturunannya menjadi Bani Israel. 2. Nabi Ismail, keturunannya melahirkan bangsa Arab, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal mula kaum Yahudi. Keturunan dari Nabi siapa? Kaum Yahudi berasal dari keturunan Nabi Yakub, alaihi salam. Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak, cucu Nabi Ibrahim. Yakub memiliki 12 anak, yang menjadi nenek moyang 12 suku Bani Israel. Dalam Al-Quran, Nabi Yakub disebut dengan nama lain, Israel. Maka, keturunannya disebut Bani Israel, yang kemudian menjadi kaum Yahudi. Kaum Yahudi bukan berasal dari keturunan Nabi Yusuf atau Nabi Ishak secara langsung, tetapi dari Nabi Yakub, Israel. Sejarah Bani Israel dari Nabi Yakub hingga sekarang. 1. Masa Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nabi Yakub dan 12 anaknya awalnya tinggal di Kanaan, Palestina. Nabi Yusuf, putranya yang paling soleh, dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Setelah Yusuf menjadi pembesar di Mesir, ia membawa seluruh keluarga Yakub ke Mesir. Keturunan Yakub kemudian menetap di Mesir dan berkembang pesat. 2. Perbudakan di Mesir. Setelah beberapa generasi, Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun karena jumlah mereka yang semakin besar. Mereka mengalami penindasan selama ratusan tahun. 3. Nabi Musa dan Eksodus, keluar dari Mesir. Nabi Musa, alaihi salam diutus untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Ia membawa mereka keluar dari Mesir menuju Tanah Suci, Palestina. Tetapi mereka tersesat selama 40 tahun di padang pasir karena membangkang perintah Allah. 4. Masa Raja Daud dan Sulaiman. Setelah memasuki Palestina, Bani Israel dipimpin oleh Raja Daud, Nabi Daud, dan mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis, Haikal Sulaiman, di Yerusalem. 5. Kehancuran kerajaan Bani Israel. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan mereka terpecah menjadi 2, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kedua kerajaan ini akhirnya dihancurkan oleh Babilonia dan Romawi. Sejak itu, Bani Israel tersebar ke berbagai penjuru dunia, diaspora Yahudi. Sebab itu, Nabi Ibrahim disebut Bapak Tauhid karena menyebarkan ajaran keesaan Allah dan menolak penyembahan berhala. Kaum Yahudi berasal dari keturunan Nabi Yakub, Israel, bukan Nabi Yusuf atau Ishak. Sejarah Bani Israel dimulai dari Nabi Yakub, berkembang di Mesir, dibebaskan oleh Nabi Musa, mencapai kejayaan di era Nabi Sulaiman, tetapi akhirnya tercerai-berai. Sejarah ini sangat berkaitan dengan keberadaan mereka di Palestina hingga saat ini. Masjid Ibrahim bukan hanya tempat suci, tetapi juga simbol perjuangan rakyat Palestina dalam mempertahankan warisan sejarah dan spiritual mereka. Meski berada di bawah tekanan dan penjagaan ketat, masjid ini tetap menjadi saksi bisu perjalanan para nabi dan kisah perjuangan umat Islam. Semoga suatu hari nanti kita semua bisa berziarah langsung ke tempat ini dan mendoakan para nabi yang telah membawa cahaya petunjuk bagi umat manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung konten sejarah Islami di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.